Salam, Ibu Bapak. Topik kita hari ini adalah stres. Itu sudah diberitahu apa itu stres, bagaimana kita menghadapi stres secara panjang lebar oleh Dada Wibau. Saya akan sambung sedikit tentang stres. Dalam meditasi itu kita pakai pikiran ya. Meditasi artinya kita mengelola pikiran. Maka stres didefinisikan sebagai bad thought management, bad mind management, pengelolaan mental, pengelolaan pikiran yang salah. Pengendalian pikiran yang salah menciptakan stres. Maka yang menimbulkan stres adalah pikiran. Contoh yang paling mudah. Kita menyetir mobil di satu jalan dan kita katakan di jalan itu macet. Ya, kita harus sampai ke satu tempat dalam waktu yang singkat tapi tak bisa maju-maju karena macet, jalan macet. Jika kita bisa mengendalikan stres, kita akan pikir sama ada saya marah atau teriak atau gila atau apapun, saya tidak bisa keluar dari mobil, saya ada di dalam mobil, saya harus sabar. Maka daripada menjadi marah atau ya tegur atau cari alasan menjadi tidak bahagia, saya mau jadi damai. Nah, pengendalian stres, pengendalian pikiran. Tapi jika tidak ada pengendalian pikiran, kita jadi marah. Apa ini pemerintah, banyak mobil, jalan tidak dilebarkan, ini bagaimana? Kita jadi stres. Maka pengendalian pikiran yang benar tidak menimbulkan stres. Manakala tidak ada pengendalian pikiran, kita jadi kacau. Jika di sana susah, dalam diri juga susah. Jika di sana tidak benar, kita juga menjadi tidak benar. Berarti emosi kita, pikiran kita, pengendalian diri kita, dan manajemen diri kita banyak dikontrol oleh situasi di sana. Karena saya beri reaksi pada situasi di luar. Saya beri reaksi. Tapi dengan meditasi, kita lihat situasi ya begini. Dada Wibawa dan mengatakan jika kita tidak bisa ubah situasi, kita terima. Terima dengan baik. Bukan terima dengan menyesal. Menyesal juga stres. Marah stres. Ya. Maka terima dengan baik supaya diri kita senantiasa damai. Pasti situasi di sana tidak bagus, pasti. Pasti orang tidak suka kita maju, sudah pasti. Pasti di sana ada banyak yang tidak adil, pasti. Tapi dalam semua kepastian-kepastian yang tidak benar itu, adakah saya juga mau jadi stres dalam situasi itu, atau saya punya pilihan? Bagaimanapun saya ada dalam situasi ini, apakah caranya saya mengendalikan pikiran saya supaya saya tidak menjadi kacau, stres, tidak senang dalam kondisi di mana saya berada? Nah, itu namanya pengendalian stres. Meditasi membantu. Cara meditasi membantu itu seperti apa sih? Satu contoh, kita lihat pohon mangga, syarat dengan buah.
Untuk dapat mangga kita lempar batu, kita pukul dengan tongkat, kita patahkan cabangnya atau rantingnya untuk dapat mangga. Tapi pohon itu tetap sabar, tetap memberi buah manis, tetap melayani. Tidak ada reaksi, tapi respon dengan bahagia. Pohon, bagaimana kita manusia? Bisa begitu? Katakanlah, saya punya, ini cerita bukan benar ya, saya punya ibu mertua yang sangat cerewet, membuat hidup saya susah. Tapi saya sudah menikahi seorang suami, ini ibu dia, dan dia tinggal bersama, hari-hari membuat saya tidak damai. Ini hidup saya sampai mati. Apa yang saya harus lakukan? Ingat ibu mertua dan katakan, apa nasib saya? Kenapa orang tua ini ada di sini? Kenapa dia tidak pergi ke rumah anak lain? Kenapa dia harus membuat hidup saya tidak bahagia? Membuat hidup saya dengan suami saya juga tidak bahagia. Dia terus memanjakan anaknya dan dia memberi berita yang tidak benar tentang saya. Kenapa saya menikah orang ini? Cerita. Tapi jika kita bisa mengendalikan stres, kita pikir, saya sudah menikah, ini sampai mati, saya akan mensukseskannya. Ini ibu beliau, saya akan baik-baik dengan beliau. Maka satu cara, ikut cerita Purana, ikut cerita Hindu dulu, jika menantu masukkan batu di dalam mulutnya, jika ada batu, bukan permen ya, batu, dia masukkan batu di dalam mulutnya, sulit bicara, sulit menyahut, sulit jawab. Maka setiap pagi dia masukkan batu di dalam mulut, maka ibu mertuanya marahnya, dia tetap damai. Lama-lama ibu mertua menjadi apa? Menantunya tidak balas, tidak marah, diam, tidak buka mulut. Dia juga jadi damai. Pengendalian diri dengan masukkan batu di dalam mulut. Tapi meditasi bukan itu. Anda tidak lihat kami di sini masukkan batu di mulut. Kami bisa kasih semacam rem di sini. Saya tidak mau jawab, tetap senyum, dengar, tak dengar. Karena dia juga ibu saya. Suami punya ibu suami juga ibu saya terima dia. Kondisi di rumah menjadi damai. Kondisi antara ibu dengan putra bagus. Suami istri bagus. Hanya satu orang perlu bijaksana. Dan Anda bisa tanya, berapa lama kita harus baik-baik? Bukankah kita harus dari waktu ke waktu balas, reaksi? Jawabannya tidak. Yang belajar meditasi, toleransinya, kebijaksanaannya, kebajikannya, kepintarannya adalah tanpa batas. Kita tidak bisa katakan, baiklah, untuk 10 tahun saya toleransi ibu mertua, nanti saya akan pukul dia. Itu apa? Sama saja. Maka toleransi artinya kayak pohon. Orang buang batu, orang patahkan ranting, tetap kasih buah manis. Toleransi. Maka toleransi adalah kekuatan jiwa. Jika jiwa itu kuat, kemampuan mentoleransi sesuatu bagus.
Jika jiwa itu lemah, ada sedikit yang tidak benar, dia menjadi marah, panas, tidak damai. Itu. Maka meditasi membantu mengendalikan stres. Contoh yang saya berikan, toleransi. Satu lagi contoh, kenapa meditasi membantu kita menjadi kuat? Karena toleransi adalah kekuatan jiwa. Satu lagi seperti yang diberitahu oleh Dada Wibhav adalah jika ada sesuatu situasi kita tidak bisa elakkan, terima. Bagaimana kita bisa terima? Katakan orang yang saya sangat sayangi meninggal. Reaksi pertama adalah, wah, saya ditinggalkan, sekarang saya sendiri, teman itu tidak ada, nanti masa depan saya bagaimana? Saya bisa stres. Itu tidak mengendalikan pikiran. Jika saya mengendalikan pikiran, saya bisa katakan, wah, sudah lama saya berteman dengannya. Saya dapat banyak manfaat, banyak kebahagiaan dari pertemanan itu. Sekarang waktunya pergi, saya ucapkan terima kasih, selamat jalan. Kendali stres. Bisa stres, ada pilihan. Tidak mau stres, ada pilihan. Maka dalam meditasi kita pilih yang baik-baik untuk kita supaya mental kita sejuk, badan kita juga sejuk. Supaya mental kita dikelola, badan kita juga dihandle dengan saksamanya. Karena jika mental kita stres, badan juga stres, seperti yang dikatakan pencernaan, sakit-sakit, tak bisa tidur, stres. Tapi jika kita pilih satu pilihan dari banyak pilihan yang baik, mental damai, badan damai, situasi pun kita terima tanpa lawan. Maka satu hal tentang meditasi, brothers dan sisters, ibu bapak, tidak ada orang lain, siapapun, termasuk Tuhan, yang bisa membantu kita berpikir waras. Tak ada. Kitalah punya hak milik, bukan bangunan, hak milik pikiran. Tidak ada Anda atau Tuhan atau orang lain masuk ke dalam diri saya dan kasih saya pikiran. Setiap pikiran yang saya ciptakan, saya melahirkannya, saya penciptanya, saya tanggung jawab atasnya. Saya harus menjadikannya bagus dan berbunga-bunga, atau saya menjadikan kayak duri dan mencucuk diri saya sendiri. Maka adakah pikiran saya itu teman saya yang pikir, dan adakah pikiran itu teman saya? Karena saya yang memiliki pikiran itu, dan saya mau jadi damai. Maka adakah pikiran itu teman saya, ataukah pikiran saya musuh saya? Maka kita jadi musuh pada diri kita sendiri. Kita jangan katakan, oh karena dia saya punya perasaan permusuhan. Tak ada. Kita yang menciptakan segala macam kenegatifan dalam diri kita oleh kita sendiri, untuk kita sendiri, sebelum kita tunjukkannya pada orang lain. Oleh karena itu, you are what you think. Diri Anda adalah apa yang Anda pikir. Dan untuk berpikir itu skill. The art of thinking. Seni berpikir. Maka untuk belajar seni berpikir, seni hidup, perlu meditasi. Bagaimana menata pikiran. Bagaimana saya bisa damai. Bagaimana saya tidak
sandar pada situasi dan orang. Saya sendiri mandiri, kokoh, bahagia, damai, segar. Saya punya pilihan, dan pilihan itu adalah meditasi. Dengan meditasi, kita bisa menghandle situasi sebesar apapun. Sehingga ada situasi yang begini, orang yang punya kanker, stage 4, stadium 4, seluruh badannya sudah tidak fungsi lagi. Ada macam-macam selang dalam badannya. Dan ini sudah sampai detik-detik akhirnya. Apa yang sakit? Badan. Adakah jiwa sakit? No. Yang sakit kanker itu badan, bukan jiwa. Maka senior-senior kami, Brahma Kumaris, waktu detik-detik mereka mau pergi karena kanker atau karena penyakit yang parah, wajahnya bercahaya-cahaya, damai, dan mereka hembus pernafasan terakhir. Dan dokter-dokter juga heran, dia tidak mengeluh, aduh, ayo, tak ada. Pengendalian diri. Sehingga badan itu juga kita mengendalikannya supaya kita tidak menyusahkannya, menyusahkan orangnya. Kita kasih makanan yang baik, cari pergaulan yang baik, pilih pikiran yang baik, dan memiliki pola hidup yang baik. Meditasi. Ini yang kami ajar di Brahma Kumaris. Supaya dalam situasi yang tidak menentu, dengan pertemanan yang tidak menentu, dengan kondisi yang tak bisa kita terka, kita tetap hidup damai dan berani menghadapi apapun yang datang. Meditasi. Maka kita perlu kekuatan internal untuk menghadapi kesulitan eksternal. Inner power untuk menghadapi eksternal situasi. Perlu sekali. Saya hanya beritahu tentang dua kekuatan. Satu toleransi, satu menghadapi. Ada banyak lagi kekuatan-kekuatan yang kita terima supaya dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun kita berada, kita bisa tetap jadi damai internal, tapi di luar biarlah. Saya tidak bisa mengendalikan apapun di luar. Coba Anda mengendalikan anak Anda. Mustahil. Suami bisa mengendalikan istrinya? Tak tentu. Istri dengan suaminya? Tak tentu. Apalagi orang lain. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan kita bisa jadi contoh. Kita bisa jadi sampel. Daripada kita bicara. Antara kekuatan-kekuatan lain yang kita terima dengan meditasi Raja Yoga adalah mengendalikan panca indera. Kita kan punya badan, jiwa punya badan. Jiwa memiliki badan, jiwa menghidupi badan. Jika jiwa pergi dari badan, badan itu jadi mayat. Maka pengendali jiwa, pengendali badan adalah jiwa. Karena mayat ada mata, tak bisa lihat. Mayat punya telinga, tak bisa dengar. Mayat punya mulut, tak bisa bicara. Karena yang melihat, mendengar, membicara, membuat jiwa. Dan jiwa sudah pergi, mayat itu boneka.
buang, bakar, tanam. Maka yang mengendalikan badan adalah jiwa. Dan jiwa bisa jadi kuat dalam banyak cara. Satu daripada caranya adalah mengendalikan panca indera. Jangan bicara yang tidak perlu. Jangan dengar yang tak perlu. Jangan lihat yang tak perlu. Jangan lakukan yang tak perlu. Jangan ada tabiat yang merusakkan diri, merokok, berjudi. Jangan makan makanan yang tidak baik untuk kita. Karena badan ini karunia Tuhan. Saya dikasih badan ini titipan dari Tuhan. Bisakah saya jaga badan ini dengan baik dan hormat? Saya punya pilihan. Saya jiwa punya pilihan. Bagaimana saya menghormati badan. Maka mengendalikan panca indera. Juga dari jiwa. Kemudian berkemas-kemas pikiran. Ini ada teman saya, seorang ibu, suaminya sudah meninggal, maka ketika saya bertemu dengan dia, dia memberitahu saya, oh suami saya orang baik, dia sangat ya religius, dia pergi ke kuil ini, buat ini, dia bicara lama. Dan dalam pikiran saya, oh mungkin suaminya barusan atau dalam beberapa hari ini yang meninggal. Saya tanya dia, kapan bapaknya pergi? Dia beritahu sudah 30 tahun. Suaminya sudah pergi 30 tahun. Tapi setiap hari dalam 30 tahun, suami saya baik, sudah meninggalkan saya sendiri. Dia orang baik. Kenapa Tuhan jahat mengambil orang baik? Kenapa dia tidak ambil saya? 30 tahun. Pengendalian diri? Apa ini? Nah ini cerita benar loh. 30 tahun masih ingat cerita dulu-dulu. Maka dengan meditasi kita bisa katakan yang sudah berlalu, baik, terima kasih, berlalu. Titik. Masa depan, saya tidak tahu, saya tidak mau khawatir, titik. Sekarang saya hidup, sekarang saya bahagia, saya tetap bahagia sekarang. Meditasi. Meditasi adalah berada di sini, waktu ini, di sini, dengan pikiran saya konsentrasi. Namanya konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Saya ada di sini dengan pikiran saya di sini, dengan mengendalikan pikiran saya di sini, dan meditasi dengan menciptakan pikiran baik-baik. Meditasi perlu latihan, perlu kesabaran. Karena sudah lama, sudah untuk beberapa kelahiran, kita sudah mengizinkan mental kita menjadi liar, seperti kuda liar. Kita tidak bisa tarik tali pemegang kakang, tali kakangnya. Tak bisa. Lari kemana-mana. Mata ke sana, telinga ke tempat lain, mulut ke tempat lain, kaki ke tempat lain. Sendiri kita tidak bisa kendalikan. Kita mau bantu anak jadi orang besar. Kita mau ciptakan keluarga bahagia. Kita mau ciptakan masyarakat bahagia. Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu, Brahma Kumaris punya satu prinsip yang sangat-sangat bagus. Jangan melihat orang lain, jangan dipengaruhi oleh orang lain, lihat diri Anda, perbaiki diri Anda. Pastikan Anda baik-baik. Setelah Anda sudah oke banget, baru bantu. Anda sendiri akan tenggelam dalam lautan dan Anda mau menyelamatkan orang lain yang mau tenggelam. Dua-duanya nanti tenggelam bersama. Anda duluan, nanti orang lain. Jika Anda naik pesawat,
terbang, Anda diberitahu, Anda pakai masker oksigen dulu, nanti bantu anak. Jangan anak dulu, nanti ibunya akan pingsan dalam proses itu. Oleh karena itu, Brahma Kumaris mengatakan, Anda sangat penting sebagai individu. Jaga diri Anda, badan Anda, panca indera Anda, pikiran Anda. Sayangi diri dulu. Maka sebanyak mana Anda punya sayang untuk diri, sebanyak itulah Anda bisa bagikan pada orang lain. Saya sendiri kosong dari sayang untuk diri saya. Saya mau kasih pada orang lain dari mana? Kantung saya kosong. Saya mau bantu Anda, bagaimana bisa? Maka Brahma Kumaris mengatakan, Anda duluan, nanti yang lain. Maka jangan lemparkan pikiran Anda kemana-mana. Kenapa pemerintah begini? Kenapa sekolah-sekolah merosot? Kenapa hospital macet? Kenapa ini? Kenapa itu? Kita bisa cari jawaban? Tak ada. Karena semua pertanyaan, semua jawaban ada dalam diri kita sendiri. Kitalah menciptakan dunia ini, dan dunia ini kacau balau, artinya dalam diri saya kacau balau. Biar saya atur permak diri saya. Nanti yang lain-lain akan ikut secara otomatis. Jika manusia baik, pasti dunia juga sama baik. Mana bisa manusia semuanya baik, dunianya kacau balau? Mustahil. Kitalah yang mempengaruhi dunia kita, masyarakat kita, kemajuan kesemuanya itu. Maka yang penting, sayangi diri, sayangi Indonesia. Terus ingat Tuhan Sang Pencipta, beliau punya cahaya. Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, tidak ada sosok fisik. Beliau adalah umpama titik bintang kecil yang bercahaya. Beliau selalu memancarkan cahaya-cahaya halus kayak benang-benang sutra, benang-benang emas. Mandilah dalam cahaya Tuhan. Kasihlah waktu bersama Pencipta. Bukalah hati Anda kepada beliau. Jadilah jujur sebentar dengan beliau. Duduklah di samping beliau. Berilah perhatian kepada beliau. Dan beliau akan balas itu 1000 kali ganda. 1000 kali lipat. Tuhan tidak mau sesajan saya. Saya kasih sesajan sebagai hormat, tapi tidak makan. Tuhan tidak perlu barang-barang fisik. Kita kasih karena kita sayang Tuhan. Tak ada masalah. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita, karena beliau pencipta, beliau melihat manusia kacau, dunia juga kacau. Adakah beliau happy? Bagaimana kita bisa tunjukkan rasa syukur, rasa bahagia kita kepada beliau dengan mengendalikan diri. Maka Raja Yoga bertujuan itu saja. Itu bukan agama, tapi pendidikan. Saya mengajar diri saya sendiri. Saya pelajar, saya juga guru. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Itu saja. Maka saudara, saya akan tutup dengan sedikit meditasi. Anda duduk manis, ya. Jangan pegang tas tangan atau pegang apa di tangan Anda, 2 kaki di tanah. Nafas damai, nafas panjang, ya. Tarik nafas,
Buka mata, jangan tutup mata. Lihat saya, tarik nafas, hembus pelan-pelan, tarik lagi, hembus, tarik nafas, hembus. Anda sudah sedikit tenang. Dalam kondisi seperti itu kita bisa meditasi. Lihat saya, walaupun saya melihat Anda, saya blokir Anda dari pandangan saya karena saya pakai mental. Saya tidak bisa pakai mata dan mental sekaligus untuk konsentrasi. Konsentrasi artinya semua energi saya terpusat di mental. Maka walaupun mata saya melihat saudara-saudara, saya tidak pedulinya, saya tidak melihatnya, sepertinya Anda tidak ada. Tapi mata saya terbuka. Pengendalian mata. Oke, lihat saya. Meditasi ringkas pendek. Tuhan yang sangat saya hormati dan sayangi. Engkau telah memberi saya mental yang baik dan kuat dan badan yang sehat dan kuat. Tuhan, karena saya tidak tahu bagaimana memanage mental dan bagaimana memanage badan, saya sudah melakukan banyak kesalahan. Saya bertobat sekarang. Saya datang kepadamu sekarang. Saya tahu, saya pasti tahu dan percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa membantu saya menjadi diri saya yang asli, yang original, yang tanpa noda, tanpa cacat, tanpa polusi dari sadripu. Saya datang kepadamu Tuhan untuk mandi dalam cahayamu, untuk berhadapan denganmu dan menerima berkah darimu, supaya saya bisa secara bertahap memperbaiki diri saya, jiwa, raga. Engkau satu-satu teman saya yang selalu hadir dimanapun saya berada dan kapanpun saya inginkan. Engkau tetap hadir. Saya sangat-sangat menghormati-Mu Tuhan, sangat menyayangi-Mu Tuhan, dan sekarang saya katakan, I really love you so much. Terima kasih.